Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo soleh-soleh Ustazah kelas 3A dan kelas 3B. Bertemu lagi dengan Ustazah Restu. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak Ustazah dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat ya. Baiklah, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran, yaitu pembelajaran pada LKS tema 3, subtema 3, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Nah, setelah anak-anak Ustazah mendengarkan materi yang telah Ustazah sampaikan, kita akan bersama-sama membahas soal pada LKS. Kita akan membahas 5 soal pada setiap pembelajaran. Jadi soal yang akan kita bahas pada hari ini ada 10 soal. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, mari disimak penjelasan Ustazah berikut ini. Mencair. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar apakah ini? Gambar ini adalah gambar es batu. Es batu digunakan untuk membuat minuman menjadi dingin. Es batu yang sudah dikeluarkan dari lemari pendingin harus segera digunakan. Di luar lemari pendingin, es batu akan berubah wujud menjadi air setelah perlahan. Lama-kelamaan, es batu akan berubah menjadi air keseluruhannya. Hal ini disebabkan suhu ruangan lebih panas dibandingkan suhu es batu. Proses perubahan wujud es batu dari padat menjadi cair disebut mencair. Suatu benda dapat berubah wujud dengan cara mencair karena adanya peningkatan suhu atau pemanasan di sekitar benda tersebut. Selain es batu, terdapat beberapa benda di sekitar kita yang dapat berubah wujud dengan cara mencair. Contohnya adalah coklat dan mentega. Coklat dan mentega jika kita panaskan akan berubah menjadi cair. Materi berikutnya yaitu mengenal unsur-unsur dalam gambar. Nah, coba anak-anak Ustazah amati gambar berikut ini. Dalam gambar tersebut terdapat beberapa unsur seni rupa, antara lain garis, bentuk, dan warna. Tahukah antum yang dimaksud dengan garis, bentuk, dan warna? Nah, berikut adalah penjelasannya. 1. Garis. Garis adalah goresan atau tarikan dari titik yang satu ke titik yang lain. Garis merupakan batas dari suatu benda, ruang, bidang, warna, tekstur, dan sebagainya. Jenis-jenis garis antara lain garis lurus, garis lengkung, garis putus-putus, dan garis patah-patah atau zigzag. 2. Bentuk. Bentuk merupakan sesuatu yang memiliki panjang, lebar, tinggi, bahkan volume. Bentuk dapat berupa 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Bentuk dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu bentuk geometris dan non-geometris. Bentuk geometris misalnya gambar benda-benda berbentuk kubus, tabung, bola, limas, dan kerucut. Adapun bentuk non-geometris misalnya gambar daun, hewan, dan manusia. 3. Warna. Warna dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu warna primer, sekunder, dan tersier. Warna primer
adalah warna utama yang terdiri atas warna merah, biru, dan kuning. Warna primer disebut juga warna pokok, warna asli, atau warna yang belum tercampur oleh warna yang lain, atau warna tersebut bukan terbuat dari campuran warna lain. Warna sekunder adalah pencampuran antara warna primer satu dan lainnya sehingga menghasilkan warna yang baru. Contoh warna sekunder yaitu orange, ungu, dan hijau. Warna tersier adalah pencampuran antara warna primer dengan warna sekunder sehingga menghasilkan warna baru. Contoh warna tersier yaitu oranye kemerah-merahan, oranye kekuningan, ungu kebiruan, dan hijau kebiruan. Nah, itulah penjelasan materi pembelajaran 1. Selanjutnya, ayo anak-anak ustazah buka LKS halaman 62, latihan pembelajaran 1. Kita akan membahas latihan pembelajaran 1 poin A 1 sampai 5. Nomor 1. Suatu benda dapat mencair jika A. didinginkan, B. dipindahkan, C. dibekukan, D. dipanaskan. Ya, jawabannya adalah D. dipanaskan. Karena benda akan mencair jika kita panaskan. Nomor 2. Benda yang tidak dapat mencair ketika dipanaskan adalah A. batu apung, B. mentega, C. coklat batang, D. lilin. Nah, dari benda-benda ini, manakah benda yang tidak dapat mencair? Ya, jawabannya adalah A. batu apung. Karena batu apung jika kita panaskan, batu apung tidak akan mencair. Ibu membeli 1 kg gula, 500 gram telur, dan 250 gram. Berat total belanjaan ibu adalah. Nah, di soal ini yang ditanya adalah berapa berat keseluruhan belanja ibu. Nah, kita lihat optionnya. Yang A 1250 gram, B 1350 gram, C 1750 gram, D 1850 gram. Karena pilihan A, B, C, dan D menunjukkan ke gram, maka kita akan mengubah belanjaan ibu ke gram. Dari 3 jenis belanjaan ibu, ada 1 belanjaan ibu dalam bentuk kilogram. Nah, mari kita ubah 1 kilogram gula ke gram. Kilogram ke gram kita akan turun 3 tangga. Jadi 1 kilogram menuju gram menjadi 1000 gram. Untuk selanjutnya, mari kita tambahkan 1000 gram ditambah 500 gram dan 250 gram. Jadi hasilnya adalah C, 1750 gram. Soal berikutnya, nomor 4. Kakak membeli 4 buah roti. 1 roti memiliki berat 80 gram. Berat semua roti kakak adalah A. 80 gram, B. 160 gram, C. 320 gram, D. 800 gram. Nah, di sini 1 roti yang kakak memiliki berat 80 gram. Sedangkan kakak memiliki 4 buah roti. Jadi 80 gram kita kali dengan 4 buah roti.
Jadi 80 dikali 4 buah roti hasilnya adalah C, 320 gram. Nomor 5. Warna merah, biru, dan kuning termasuk jenis warna A. Utama, B. Pendukung, C. Primer, D. Sekunder. Ya, jawabannya adalah C. Warna primer. Nah, itulah pembahasan materi latihan pembelajaran 1. Berikutnya kita akan masuk materi pembelajaran 2 dengan materi membeku. Perhatikan gambar benda berikut ini. Benda ini adalah es krim. Bagaimana proses pembuatan es krim? Pembuatan es krim dilakukan dengan proses pembekuan. Pada umumnya, es krim dibuat dari susu cair yang dimasukkan ke dalam mesin pendingin. Lama-kelamaan, susu cair tersebut akan berubah menjadi padat dan disebut es krim. Proses perubahan wujud benda dari cair ke padat disebut membeku. Suatu benda cair dapat membeku apabila terjadi penurunan suhu atau pendinginan di sekitar benda tersebut. Selain dalam pembentukan es krim, lelehan lilin yang kembali berwujud padat juga termasuk proses membeku. Nah, itulah perubahan wujud dari benda padat ke cair. Berikutnya kita akan masuk pada materi PPKN dengan materi pembagian peran. Pembagian peran dalam sebuah kelompok harus dilakukan secara adil. Setiap anggota kelompok diberi peran yang berbeda-beda sesuai kemampuannya. Setiap anggota kelompok memiliki peran yang sama penting. Seluruh anggota kelompok harus mampu bekerja sama dengan baik dan berperan aktif dalam kerja kelompoknya. Dengan demikian, kerja kelompok tersebut akan cepat selesai dan terasa ringan. Pembagian peran tidak hanya ada di dalam sebuah kelompok belajar. Pembagian peran juga ada di lingkungan rumah, sekolah, maupun tempat umum. Sebagai contoh, di sekolah, guru berperan sebagai pengajar. Guru mengajarkan ilmu kepada para siswa sebagai bekal untuk mencapai cita-citanya. Materi berikutnya yaitu latihan menendang bola. Dalam sebuah tim sepak bola, pemain memiliki peran yang berbeda-beda. Setiap orang yang ingin bermain sepak bola harus mampu menendang bola dengan benar. Menendang bola merupakan keterampilan gerak dasar dalam permainan sepak bola. Menendang bola berguna untuk memberi umpan bola kepada teman dan menembak ke arah gawang. Dilihat dari perkenaan bagian kaki ke bola, menendang dibedakan menjadi 3 macam, yaitu menendang dengan kaki bagian dalam, menendang dengan kaki bagian luar, dan menendang dengan punggung kaki. Nah, itulah materi pembelajaran 2. Berikutnya, mari kita bahas latihan pembelajaran 2 halaman 65 sampai 66. Kita akan membahas latihan pembelajaran 2 poin B 1 sampai 5. Nomor 1. Bagaimana suatu benda cair dapat membeku? Nah, jawabannya adalah suatu benda cair dapat membeku apabila terjadi penurunan suhu atau pendinginan di sekitar benda tersebut. Soal nomor 2. Apa akibatnya jika seluruh anggota dalam suatu kelompok tidak mau bekerja sama? Nah, menurut anak-anak ustazah, apakah akibat jika seluruh anggota dalam suatu kelompok tidak mau bekerja sama? Ya, tentu saja. Ya, jawabannya adalah
pekerjaan akan lama selesai dan terasa berat. Soal nomor 3. Bagaimana pembagian peran dalam kelompok? Nah, bagaimana pembagian peran kalau di dalam kelompok? Ya, jawabannya adalah pembagian peran dalam sebuah kelompok harus dilakukan secara adil. Nomor 4. Sebutkan macam-macam tugas pemain dalam permainan sepak bola. Jawabannya adalah pertama, kiper. Tugasnya menjaga gawang. 2. Bek. Tugasnya mengawal pertahanan dari serangan lawan. Yang ketiga, gelandang. Tugasnya menjadi penghubung lini belakang dan depan serta mengatur jalannya permainan tim. Yang keempat, penyerang. Tugasnya mencetak gol atau membuat ruang untuk mencetak gol bagi pemain lain. Soal nomor 5. Sebutkan macam-macam cara menendang bola. Pada materi yang telah Ustazah berikan tadi, ada 3 macam cara menendang bola. Apa saja? Yang pertama, menendang dengan kaki bagian dalam. Yang kedua, menendang dengan kaki bagian luar. Dan yang ketiga, menendang dengan punggung kaki. Nah, baiklah anak-anak Ustazah, itulah materi serta pembahasan materi 1 dan 2 pada subtema 3 hari ini. Mudah-mudahan anak-anak Ustazah dapat memahami materi yang telah Ustazah berikan. Dan Ustazah harapkan anak-anak Ustazah tetap bersemangat dan selalu menjaga kesehatannya. Ustazah sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.